materi-materi yang disampaikan. Pertama ini hal-hal yang luar biasa strategis. Pertama tentang mu'alaf, karena kita sedang memperingati hari mu'alaf. Mu'alaf ini posisinya di perbatasan, betul? Perbatasan keimanan. Ini tempat posisi sebuah subjek pelaku dakwah yang sangat strategis. Karena mu'alaf, bagaimanapun ini peran mu'alaf maupun para pembina pembimbing mu'alaf ini posisinya sangat strategis. Yakni dia bisa menjadi brand ambassador Islam. Bagaimana dia memperkenalkan ini Islam kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Islam, betul? Jadi bagaimana bisa dakwah secara langsung, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil mal. Bagaimana memperkenalkan Islam sebelum dan sesudah Islam ada perubahan luar biasa. Jadi ini memang sangat strategis dan memang perlu sekali bagaimana kita mengingatkan kepada semua pada hari mu'alaf, bagaimana hati kita dilembutkan hati kita. Dan semua ini Allah pilih kita, dan mu'alaf yang Allah beri petunjuk adalah karena Allah pilih kita, betul? Ini spesial, bukan hanya mu'alaf sebenarnya. Kita yang hadir di sini adalah Allah pilih kita. Menyatakan Allah pilih kita, setidaknya lahir di dunia ini Allah pilih kita. Dan di Quran ayat pertama kali yang turun. Jadi kalau subjeknya adalah mu'alaf strategis, maka konten dakwah paling strategis adalah Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan Prof. Egy Sujana. Ayat Quran pertama kali yang turun diperintah bukan tentang salat, bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang Iqra, bacalah. Dan membacanya bukan hanya baca saja, tapi dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, mengingatkan tentang Sang Pencipta. Islam mengajarkan keseimbangan, otaknya diasah, tapi zikirnya juga harus diasah juga. Dan tentang penciptaan, Allah pilih kita, siapa kita adalah pemenang. Karena dari membaca, ada pelajaran sekolah biologi kelas 2, kita pernah belajar bagaimana satu indung telur diperebutkan oleh ratusan juta, betul? Secara biologis, objektif enggak? Bagaimana satu indung telur spermatozoa diperebutkan ratusan juta, dan satunya adalah pemenang. Itulah kita, apapun kondisi kita, Allah pilih kita. Dan kita nggak pernah pilih wajah kita seperti apa. Sebagaimana tadi Profesor kita tidak pernah pilih orang tua kita siapa, apa sukunya, apa bangsanya, apa etnisnya, bahkan apa agamanya. Dan kita bisa dengan mu'alaf, kita yakin bahwa agama itu bukan warisan. Karena kalau kita terlahir lelaki atau perempuan, suku apapun bukan pilihan, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi Islam atau tidak pilihan, karena pilihan maka ada risikonya, surga dan neraka. Ini yang ketiga, karena baca temanya tentang masjid, mungkin saya sikat bagaimana masjid adalah tempat sekaligus platform terbaik di atas muka bumi ini. Masjid, sebuah tempat terbaik menurut Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Organisasi modern sekarang ada enggak yang mewajibkan anggotanya datang ke tempatnya 5 kali, ada enggak? Organisasi modern dunia enggak ada. Masjid memerintahkan anggotanya datang sehari 5 kali. Masjid adalah platform, karena terbaik, platform dari Allah Sang Pencipta alam semesta raya ini, dan pernah dipraktekkan langsung, dicontohkan langsung oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan melahirkan generasi terbaik sepanjang zaman dari orang-orang yang jahiliyah, orang yang sama, yang sebelumnya jahil, sangat jahil, tetapi setelah kenal Islam. Bagaimana dakwah Rasulullah kurang dari 23 tahun dengan 2 fase di Mekah dan Madinah, dan pertama kali yang didirikan adalah masjid. Ini platform terbaik
dari yang terbaik, dicontohkan orang terbaik dan menghasilkan orang terbaik. Jadi ini bukan angan-angan tentang platform terbaik. Satu tambahan, di Masjidil Haram skala 5 menit waktu dengan komat semuanya rapi berbaris. Pernah dibandingkan dengan pasukan tentara yang 1 juta, mengatur barisan 1 juta orang itu perlu 5 jam. Iya. Kita cuma 5 menit. Nah, itu hebatnya. Hebat Islam. Itulah hebatnya Islam, bagaimana hitungan 5 menit bisa merapikan jutaan orang. Karena apa bisa rapi? Karena terpimpin dan terdidik. Betul? Kalau seandainya nggak terpimpin, nggak terdidik, nggak ada sistem yang jelas, bisa nggak? Ini Islam luar biasa dari berbagai sisi, insya Allah luar biasa. Benar-benar platform baik. Dan ada nggak organisasi yang mengundang anggotanya dengan visi misi yang jelas, gamblang? Ada nggak? Bisa cek. Adzan dan iqomah itu bukan sekedar undangan, tetapi jelas menyampaikan tentang visi misi bagaimana seorang hamba kita dipilih oleh Allah menjadi manusia yang jelas tujuannya sebagai khalifah fil ard dan juga untuk beribadah. Maka masjid secara bahasa tempat untuk bersujud. Ini bukan simbol bagaimana bersujud, tunduk patuh kepada Allah. Dan ujian pertama kali makhluk, karena tadi disinggung Prof. Egi, bagaimana seorang iblis, makhluk yang luar biasa, senior, diuji oleh Allah sebuah perintah. Ujiannya perintah. Ini persoalannya sampai akhirnya diusir, penolakan. Iblis menolak karena ini berbangga diri, ego. Jadi masjid adalah tempat untuk tunduk patuh